Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman yang mungkin yang baru melihat channel ini. Oke, kalau seandainya channel kita tembus di 2000 subscriber, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu juga ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali untuk membahas tentang pinjaman online. Ini banyak pertanyaan, Bang, kok bisa, oke, kok bisa seorang pinjaman online ataupun DC-DC itu, kok bisa mereka tahu lokasi kita, alamat kita, apapun dari kita mereka tahu. Kenapa kok bisa seperti itu, Bang? Apa benar mereka bisa men-tracking, menyadap, melihat aplikasi kita ataupun melihat isi-isi HP kita? Saya akan katakan kepada teman-teman semuanya, oke, itu adalah hanyalah trik, oke, cara-cara mereka menakut-nakuti diri Anda supaya Anda terbawa dengan omongan mereka, terbawa dengan ucapan mereka bahwa benar, oke, bahwa benar mereka bisa melacak, mengintimidasi Anda, bisa melihat apa isi HP Anda. Itu semuanya sudah tidak benar, oke teman-teman. Kenapa saya katakan tidak benar? Kalau segampang itu yang mereka katakan, tidak mungkin, oke, segampang itu. Saya berani bertaruh tidak mungkin segampang itu, teman-teman. Meretas HP seseorang cuma gara-gara kita minjam pinjol, itu tidak memungkinkan, oke. Lokasi Anda pun saja tidak mungkin mereka tahu. Kenapa? Karena saya yakin data Anda mungkin hanya hari ini hidup, besok tidak, oke. Ketika Anda matikan juga hari itu, mereka mengatakan bahwa mereka tahu lokasi Anda, berarti Anda yang percaya omongan mereka, oke. Jangan pernah percaya sama omongan DC pinjol. Mereka sudah terlatih, sudah sangat-sangat terlatih untuk cara-cara menakut-nakuti Anda, karena mereka punya data Anda. Kenapa saya katakan punya data Anda? Bayangkan ketika kita meminjam pinjol itu, oke teman-teman, kita memasukkan seluruh alamat KTP kita, bahkan perusahaan kita masukkan, kontak darurat orang-orang terdekat kita masukkan, oke. Habis itu mereka bisa mengasih lokasi awal, bahkan mereka bisa, oke, mengatakan bahwa Anda masih di rumah Anda di sana, ya mereka pasti tahu, karena mereka tahu alamat Anda di mana. Ketika Anda meminjol itu, data Anda tahu mereka. Jadi tidak usah Anda cemaskan, Anda khawatirkan. Itu adalah trik-trik cara mereka supaya Anda takut, supaya Anda cemas, supaya Anda ketakutan meminjam sana sini, gali lubang sana sini, pinjam saudara, pinjam teman, dan hutang Anda semakin menumpuk. Oke, mereka tidak peduli, teman-teman. Mereka tidak peduli mau Anda rusak hidup, mau Anda cerai berai rumah tangga. Mereka tidak peduli. Semakin Anda takut, semakin rusak hidup Anda. Apa yang harus dilakukan, Bang, sebenarnya kalau seandainya sudah sampai seperti itu, ketakutan kita sudah terlalu, yaitu kembali ke diri kita masing-masing. Ingat, kita masih punya Tuhan, oke? Kok bisa takut sama hal-hal yang seperti itu? Jangan berpikir bahwa rezeki kita cuma sampai di sini saja. Rezeki kita tidak sampai di pinjol ini saja, teman-teman. Saya yakinkan kalau Anda berusaha, berdoa, berusaha tiap hari keluar rumah seperti ayam keluar dari tempat kandangnya mencari rezeki, pasti dapat, oke? Lebih dari yang Anda inginkan juga pasti. Kalau seandainya tetap berusaha berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dikasih jalan yang tidak terduga, oke? Dan Anda, saya yakinkan kalau hutang Anda ada memang dipinjol, saya meyakinkan pasti Anda terbayarkan hutang Anda dipinjol berapapun itu, walaupun puluhan juta, ratusan juta. Ketika waktunya datang, rezeki Anda melimpah datang, pasti Anda bisa membayarkan. Bayar, silakan. Bila bayar pokok hutangnya saya, tidak apa-apa kok. Pasti mereka, para pinjol-pinjol itu pasti mau kalau Anda ingin melunaskan pinjol. Tetapi ingat kata saya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal, menipu orang sana sini untuk bayar pinjol, oke? Ngakali orang untuk bayar pinjol, bahkan sampai mengambil barang orang, menjual aset Anda yang berharga, anak istri tidak terurus gara-gara ingin membayar pinjol. Anda lemah sampai di sini, oke? Berarti kalian lemah menghadapi cuman hutang pinjol yang cuma 500.000 ataupun 1 juta, 2 juta. Bayangkan hutang orang di bank itu, teman-teman, sampai miliaran rupiah pun santai saja, tidak ada yang dibawa ke ranah pidana. Seperti itu, oke. Perdata pun bahkan jarang, oke, terdengar orang membawa hutang piutang karena perdata. Seperti itu. Jadi tidak usah Anda cemas dengan ancaman-ancaman ataupun bualan para DC pinjol itu. Kalau Anda termakan omongan dari DC pinjol, semakin termakan, semakin terbawa emosi Anda di situ akan dirugikan. Biarkan saja mereka bilang mau datang ke rumah kek, mau datang ke perusahaan Anda kek, mau apapun terserah. Bodoh amat lah seperti itu, layani saja. Kalau seandainya Anda ketakutan, ya sudah, Anda menjadi prioritas utama untuk bahan penagihan mereka ke depannya. Wah, ini orang pasti akan melakukan pembayaran karena kayaknya sepertinya sangat takut ini orang untuk tidak bayar pinjol. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya mau
tentram dari permasalahan ini, bawa ke diri kita masing-masing, oke? Tenangkan diri kita bahwa kita masih punya saudara, masih punya keluarga, masih punya teman, masih punya Tuhan yang Maha Kuasa, oke? Jadi sangat gampang. Permasalahan ini tergantung kita masing-masing, teman-teman. Kita saling menguatkan. Semoga saja kita bisa diberikan kekuatan dan rezeki yang lebih dari ini, dan tidak bergantung lagi sama yang namanya pinjaman online, karena banyak sekali mudaratnya, daripada maslahatnya atau yang baik-baiknya kalau berurusan sama pinjaman online ini, oke? Jadi semoga saja ini ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Yang saya tekankan ini semoga teman-teman paham, oke? Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.